18 Juni 2025, sidang perkara pidana memeriksa perkara 33/PIDP/2004 dari Pengadilan Negeri Sukabumi akan dilaksanakan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Untuk hadirin sekalian di persidangan duduk kembali. Mohon izin yang mulia, berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud telah lengkap dan siap untuk disidangkan. Untuk para pihak dimohon hadir dalam persidangan. Baik, untuk sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 33-B/2024 Pengadilan Negeri Sukabumi atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama lengkap Muhammad Rafi Sujud, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Sukabumi 27 November 1979, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sawo RT 01 RW 04, Kelurahan Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa, Kebon Pedes, Kota Sukabumi. Agama Islam, pekerjaan supir angkutan umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya siap untuk melakukan sidang. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penipuan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, mulia. Baiklah, apakah saudara terdakwa tetap bersedia melanjutkan persidangan ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Silakan penasihat hukum maju untuk diperiksa berita acaranya dan disaksikan oleh penuntut umum. Baiklah, persidangan akan tetap dilanjut. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Yang mulia majelis hakim beserta hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan surat dakwaan nomor register PDM 25-Sukabumi-EP-2-01-2024 atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud, warga Kampung Sawo RT 04 RW 01, Kelurahan Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa, Kebon Pedes, Kota Sukabumi, berusia 32 tahun, pekerjaan mengemudi, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 2 siang, terdakwa Muhammad Rafi Sujud bersama dengan seorang temannya yang berkas perkara yang telah dipisahkan melakukan suatu perbuatan yang mereka rencanakan bersama, yakni dengan sengaja menyewa mobil dari
tempat rental mobil untuk kemudian digadaikan tanpa seizin pemilik mobil demi keuntungan pribadi mereka. Peristiwa ini dimulai ketika terdakwa Muhammad Rafi Sujud dan rekannya mendapatkan pesanan mobil bodong yang tidak memiliki surat-surat resmi dari seorang wanita bernama Eva yang saat ini berstatus DPO. Mereka menyepakati bahwa mobil akan mereka cari dari tempat rental dengan tujuan dijual atau digadaikan secara ilegal. Dalam mewujudkan rencana tersebut, terdakwa Muhammad Rafi Sujud mengajak saksi Fauziah yang dikenal sebagai orang kepercayaan pemilik rental, saksi Jessica, agar dapat menjembatani transaksi sewa mobil. Terdakwa Muhammad Rafi Sujud lalu menyampaikan kepada saksi Jessica bahwa ia ingin menyewa sebuah mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik untuk keperluan acara di Bandung selama 1 hari. Karena kepercayaan yang dimiliki oleh saksi Jessica terhadap Fauziah dan karena sebelumnya Fauziah telah memperkenalkan Rafi sebagai orang yang dapat dipercaya, maka mobil tersebut diserahkan oleh saksi Jessica tanpa uang muka hanya berdasarkan kepercayaan dan janji. Mobil diserahkan dengan tarif sewa sebesar Rp250.000 per hari. Namun sampai saat ini uang sewa tidak pernah dibayarkan. Setelah mobil dikuasai, Raffi dan teman-temannya membawa ke jalur lingkar selatan Sukabumi, lalu kemudi diambil alih oleh temannya dan bersama mereka menuju Kelapa Gading, Jakarta untuk menemui Eva. 3 hari kemudian, pada hari Selasa sekitar setengah 3 sore, mereka bersama temannya dan Eva mendatangi Carrefour Cikarang dan di tempat parkir dilakukan transaksi gadai mobil tersebut kepada seorang bernama Novi yang belum teridentifikasi. Mobil digadaikan seharga 10 juta. Uang hasil gadai dibagi sebagai berikut. Eva mendapatkan 4.500.000, Rafi Sujud mendapatkan 3.300.000 ditambah 1 unit handphone LG warna hitam seharga 250.000. Ditambah uang makan 100.000, ongkos 350.000 dan uang rokok 50.000. Ditambah 1 jaket hitam seharga 120.000. Perlu diketahui bahwa saksi Jessica mengalami kerugian besar yaitu 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 dengan nilai kerugian sebesar 110 juta dan sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan dan keberadaan tidak diketahui. Yang mulia, perbuatan terdakwa ini jelas-jelas dilakukan dengan niat menipu menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, yaitu yang pertama, mengaku akan menyewa mobil untuk keperluan pribadi, yang kedua, melibatkan orang ketiga Fauziah untuk membangun kepercayaan, yang ketiga, tidak membayar uang sewa sama sekali, dan yang terakhir, mengalihkan kepemilikan mobil kepada pihak lain tanpa seizin pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa memiliki niat jahat dan maksud tertentu untuk menunjukkan diri sendiri secara melawan hukum yang telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan. Oleh karena itu, kami mohon agar majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara saksama dan menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkannya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak, yang mulia, saya tidak mengajukan eksepsi. Baiklah, karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan kita lanjutkan dalam pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, ya mulia. Baik, karena jaksa penuntut umum belum siap, maka sidang akan ditunda. Saudara terdakwa dipersilakan untuk meninggalkan persidangan. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 25 Juni pukul 10 pagi dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadap kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 25 Juni 2025, sidang perkara pidana nomor register perkara 33 dari PJP dari 2024 dari Pengadilan Negeri Sukabumi akan dilaksanakan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Sukabumi yang periksa dan mengadili perkara pidana nomor 33 garing PID
titik P garing 2024 garing Pengadilan Negeri Sukabumi atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan dan di persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? 2 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia. Saksi atas nama Jessica Monatalia dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara Jaksa Penuntut Umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi pelapor yang memiliki usaha rental mobil yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dari. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Jessica Monatalia, tempat tanggal lahir Sukabumi, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, agama Kristen, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 14, Kota Sukabumi, pekerjaan kantor rental mobil, kewarganegaraan Indonesia. Apa sudah benar? Sudah benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia yang disumpah yang mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan saudara untuk mengikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. lain dari yang sebenarnya. Saksi harap menyampaikan keterangan sejujur-jujurnya. Silakan Jaksa Penuntut Umum ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saksi, apakah benar Anda memiliki usaha rental mobil? Benar, saya memiliki rental mobil bernama sewa mobilku. Ada sekitar 16 unit mobil yang saya kelola sendiri. Apa yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2024? Siang hari itu sekitar jam 2, Fauzia datang bersama seorang pria yang kemudian saya kenal sebagai Rafi Sujud. Fauzia bilang, Rafi ingin menyewa mobil untuk keperluan acara pernikahan di Bandung. Karena saya percaya kepada Fauzia, dia sudah lama saya kenal, dan karena Rafi Sujud terlihat sopan dan tenang, saya langsung kasih kunci Daihatsu Xenia warna biru muda mentalin. Tanpa uang muka, saya pikir hanya 1 hari. Apakah ada surat kontrak atau jaminan? Tidak ada. Saya hanya minta dia kembalikan mobil keesokan harinya dan bayar sewa seharga 250.000 per hari. Tapi 2 hari kemudian mobil tidak juga kembali. Saya mulai curiga. Saya hubungi Fauzia, dia juga tidak tahu. Lalu saya coba cari-cari informasi. Akhirnya saya dengar dari penyidik bahwa mobil saya digadaikan di Cikarang seharga 10 juta dan uangnya dibagi-bagi. Apakah mobil Anda ditemukan? Sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Saya bahkan datang ke Cikarang untuk mencari bernama Pak Nopi, tapi ternyata tidak ada satupun orang dengan nama itu di kepolisian sana. Saya dirugikan hampir 110 juta, dan itu belum termasuk potensi sewa yang hilang. Apakah Anda tahu tentang handphone atau jaket yang dibeli? Saya diberi
tahu bahwa handphone itu dibeli dari hasil uang gadai. Tapi saya tidak tahu persis, yang saya tahu mobil saya lengkap. Pertanyaan dari kami sudah cukup yang mulia. Apakah ada pertanyaan untuk penasihat? Ada yang mulia. Saudara saksi mohon diceritakan kronologis peristiwa pada hari itu. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya bilang tadi, siang hari itu sekitar jam 2, Fauzia datang bersama seorang pria yang kemudian saya kenal sebagai Raffi Sujud. Fauzia bilang Raffi ingin menyewa mobil untuk keperluan acara pernikahan di Bandung. Karena saya percaya pada Fauzia, jadi saya langsung memberikan kunci mobil Daihatsu Xenia warna biru model metalik kepada Raffi Sujud. Tapi saya tidak ada berpikir yang lain-lain. Apa sih manggilnya? Yang mulia apa? Enggak kan? Enggak. Langsung aja kan? Tapi saya tidak ada berpikir yang lain-lain. Baik, yang mulia dari kami cukup. Baiklah, pertanyaan dari jaksa penuntut umum sudah cukup, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan, dan jangan bercakap-cakap dengan saksi dan ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, saksi atas nama Fauzia dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Fauzia Laila Sadila, tempat tanggal lahir Sukabumi, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, alamat Jalan Belintang nomor 23, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Pekerjaan pegawai kantor rental mobil, warga negara Indonesia. Apakah sudah benar? Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia. Pada ruang nyawa dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan saudara untuk mengikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain, dari yang sebenarnya. Saksi harap menyampaikan keterangan sejujur-jujurnya. Silakan jaksa penuntut umum ajukan pertanyaan. Saksi, apakah benar saudari mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa karena Raffi sering menyukai mobil di tempat kerja. Menyukai mobil. Saya tahu dia sopir Sukabumi. Lalu, apa yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2024? Pada tanggal 19 Juni hari Minggu, dia datang ke tempat saya yang meminta tolong untuk dicarikan mobil untuk disewa tidak cuma keluar di Bandung. Karena saya punya kenalan pemilik rental, maka Raffi saya akan ke Jessica yang memiliki rental mobil. Apa yang terjadi ketika Raffi Sujud diantarkan ke rental mobil dan bertemu Jessica? Bu Jessica memberikan mobilnya ke Raffi Sujud tanpa ada perjanjian dan kontak. Apakah saudari tahu bahwa mobil itu tidak pernah kembali? Tidak, saya pikir ini cuma mau saya. Apakah saudari menerima sesuatu dari terdakwa?
Saya hanya diberikan rokok setelah uang 20.000. Apakah terdakwa menjanjikan uang? Apakah saudara tahu bahwa mobil digadaikan? Pertanyaan dari kami sudah cukup ya, Bu ya. Baiklah, keterangan dari saksi dianggap cukup. Selanjutnya, penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada yang mulia. Saudara saksi, apa yang membuat saudara saksi memperkenalkan Rafi Sujud dengan Ibu Jessica sebagai pemilik rental? Karena yang saya kenal pemilik rental hanya Ibu Jessica. Setelah mobil itu dibawa, apakah ada komunikasi saksi dengan terdakwa terkait mobil yang disewa? Tidak ada. Saya rasa sudah cukup yang mulia. Baik, pertanyaan dari jaksa penuntut umum sudah cukup. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali ke persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjut pada hari Rabu tanggal 2 Juli pukul 10 pagi. Pada hari ini Rabu 9 Juli 2025, sidang perkara pidana nomor register perkara 33 garing pidana titik B garing 2024 Pengadilan Negeri Sukabumi akan dilaksanakan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 33 garing PID titik B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Sukabumi atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa kepada terdakwa. Dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan saya sudah dijamin, saya siap melakukan persidangan ini. Terdakwa Rafi Sujud, hari ini saudara kami berikan kesempatan untuk menjelaskan secara rinci tentang peristiwa yang terjadi. Sampaikan dengan jujur dan sejelas-jelasnya. Terima kasih Yang Mulia Ketua Hakim. Saya mengaku semua kesalahan saya. Sekitar seminggu yang lalu, saya bertemu dengan teman lama saya, dan dia berkata ada perempuan yang dari Jakarta yang bernama Eva sedang memerlukan mobil bodong tanpa surat-surat. Awalnya saya ragu, tapi setelah saya berpikir, saya bersedia mempunyai tunggakan rumah, anak saya sakit. Saya setuju, dan akhirnya saya setuju. Kami mulai merencanakan soal pencarian mobil itu. Maka kami memutuskan menyewa mobil dan dari rental. Lalu akan kami bawa pergi dan gadaikan. Pada hari Minggunya sekitar jam 2 siang, saya menemui Fauzia, teman lama saya yang bekerja di tempat pencucian mobil. Saya tahu Fauzia kenal baik dengan pemilik rental mobil yang bernama Bu Jessica. Saya minta tolong kepada Fauzia untuk mengantar saya ke rental mobil itu. Di sana saya mengarang cerita. Saya bilangnya saya mau ke Bandung dengan alasan ada acara pernikahan keluarga hanya Sabtu malam. Dan saya berkata jujur dan bahasa yang sopan. Saya bahkan tidak membayar uang sewa sepeser pun. Tetapi karena Fauzia meyakinkan Bu Jessica
Saya dikasih kunci mobil Daihatsu yang berwarna biru metalik. Saya tahu waktu itu saya sedang menipu. Begitu mobil saya dapat, saya langsung pergi ke jalur lingkar selatan dan di sana teman saya mengambil alih pengemudi. Kami langsung menancap ke Jakarta. Tujuan kami adalah ke Kelapa Gading, tempat tinggal BF. Kami sempat berkeliling Jakarta selama beberapa kali sambil menunggu kabar dari BF. Lalu pada Selasa sore, kami bertiga pergi ke Carrefour Cikarang. Di parkiran kami bertemu dengan seorang yang katanya bernama Panopi. Dia tidak memakai seragam, kami juga tidak kenal. Tapi BFA bilang itu anak buahnya. Dan kami gadaikan mobil itu seharga 10 juta. Tidak ada perjanjian tertulis, semua serba tunai dan cepat. Setelah transaksi uang itu pun dibagi-bagi. BFA langsung mengambil 4,5 juta, saya dikasih 3,3 juta ditambah dengan handphone LG seharga 290.000. Lalu kami dikasih uang makan senilai 100.000 dan uang rokok 50.000. Dengan uang ongkos jalan 350.000. Dan Adi Kristiawan dapat 1.250.000 plus jaket hitam. Itulah hasil dari kejahatan kami. Saya tidak pernah menyangka sebenarnya akan terjadi seperti ini. Saya pikir saya bisa lolos, tetapi hati saya gelisah setiap harinya. Saya tahu Bu Jessica pasti bakal marah dan kecewa pada saya. Mobilnya pun belum saya kembalikan sampai sekarang. Saya pernah mencoba cari tahu Bu Eva, tapi dia menghilang. Saya minta maaf terutama kepada Bu Jessica. Saya tahu saya tidak bisa mengganti uang 110 juta itu, tetapi saya siap dihukum. Saya hanya mohon satu hal, jangan hukum saya lebih dari yang pantas saya dapatkan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Siapa yang punya ide untuk menyewa mobil? Teman lama saya, tapi saya ikut kalau sering menghubungi saya. Apakah saudara pernah melakukan ini sebelumnya? Tidak pernah ya. Saya pertama kali ini saya janji dan ini. Baik, penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, saya memahami bahwa situasi ekonomi tidak mudah. Bisakah saudara jelaskan mengapa akhirnya saudara memilih jalan tersebut? Saya bukan orang kaya. Saya hanya supir angkot ke Sukabumi Bogor. Hidup saya pas-pasan. Di tengah tekanan di ekonomi, saya tergoda dari melakukan hal yang sekarang saya sesali seumur hidup. Baik, pertanyaan sudah cukup yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang ini? Belum ya mulia, kami membutuhkan waktu untuk menyusun tuntutan. Baiklah, sidang ditunda. Suruh pula. Baiklah, untuk saudara terdakwa dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, sidang ditunda selama 1 minggu ke depan. Untuk pembacaan tuntutan, sidang akan dilanjut pada Rabu 9 Juli 2025 pukul 9 pagi. Penuntut umum agar mempersiapkan tuntutannya. Sidang ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025, sidang perkara pidana nomor register perkara 33-pidana-B-2024 Pengadilan Negeri Sukabumi akan dilaksanakan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 33/PID.B/2024
garing Pengadilan Negeri Sukabumi atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, dipersilakan kembali ke tempat duduk yang depan. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Saudara Majelis Hakim yang terhormat, setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kami jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Muhammad Rafi Sujud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Lanjut. Oleh karena itu, dengan ini kami menuntut agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan. Yang pertama, menjatuhkan pidana selama 2 tahun kepada terdakwa Rafi Sujud dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Yang kedua, menyatakan terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, merampas 1 unit handphone merek LG warna hitam untuk dimusnahkan. Dan yang terakhir, membebankan biaya perkara sebesar Rp1.000 kepada terdakwa. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan, kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan keadilan Majelis Hakim. Terima kasih yang mulia. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah kuasa hukum akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya akan mengajukan pembelaan yang mulia dan mohon waktu untuk mempersiapkan. Jaksa penuntut umum, apakah saudara bersedia sidang ini ditunda untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menyiapkan pembelaan? Iya yang mulia, kami setuju sih yang ditunda. Untuk saudara terdakwa, dipersilakan untuk meninggalkan persidangan. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 16 Juli pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa. Kami perintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk kembali menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya. Terdakwa agar mempersiapkan pembelaannya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 16 Juli, sidang perkara pidana nomor register perkara 33 garing pidana titik B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Sukabumi akan dilaksanakan. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 33 garing PID.B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Sukabumi atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya. Kepada penasihat hukum, silakan membacakan pembelaannya. Terima kasih yang mulia. Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, pertama-tama saya mewakili terdakwa Rafi Sujud ingin menyampaikan permohonan maaf perbuatan yang telah dilakukan oleh klien kami. Kami mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral. Namun demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan. Yang pertama, klien kami adalah tulang punggung keluarga dengan kondisi keluarganya yang membutuhkan dukungan dan perhatian khusus. Yang kedua, klien kami telah menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, klien kami bersedia mengganti kerugian yang telah ditimbulkan, tidak ada unsur kekerasan dalam tindak pidana yang dilakukan, serta selama proses penyelidikan dan persidangan
klien kami sangat kooperatif dan tidak melarikan diri. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kami mohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kemungkinan pemberian keringanan hukuman atau putusan alternatif yang tidak memberatkan klien kami secara berlebihan. Demikian pembelaan yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, dari pembelaan yang disampaikan, majelis mencatat bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Namun perlu dicermati bahwa perbuatan ini tetap merugikan korban secara besar. Majelis akan mempertimbangkan seluruh aspek secara adil. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan tersebut? Kami tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baiklah, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, maka selanjutnya sidang ini ditunda selama 1 minggu depan, yaitu pada Baiklah, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, maka selanjutnya sidang ini ditunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu 23 Juli 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, sidang perkara pidana nomor register perkara 33 garing pidana titik B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Sukabumi akan dilaksanakan dengan agenda pembacaan kesimpulan. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 33 garing PID titik B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Sukabumi. Nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan kesimpulan. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti menyewa sebuah mobil dari saksi Jessica Monatalia dengan maksud untuk menggadaikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik. Yang kedua, perbuatan terdakwa dilakukan dengan tipu muslihat dan keterangan palsu serta memanfaatkan hubungan kepercayaan melalui pihak ketiga yaitu saksi Fauzia. Bahwa unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi. Yang keempat, bahwa keterangan para saksi konsisten dan saling menguatkan serta didukung pengakuan terdakwa sendiri. Dan yang terakhir, bahwa pembelaan pribadi terdakwa tidak dapat menghasut unsur kesengajaan dan peran aktifnya dalam perbuatan melawan hukum. Demikian kesimpulan dari kami. Mohon majelis hakim pertimbangkan dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum atau terdakwa dipersilakan untuk membacakan kesimpulannya. Terima kasih yang mulia majelis hakim. Kami selaku penasihat hukum terdakwa setelah mengikuti seluruh proses persidangan dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan sangat kooperatif di seluruh tahap persidangan. Yang kedua, bahwa terdakwa bukan pelaku utama, melainkan ikut serta dan rencana berasal dari pihak lain yaitu Eva dan Adi Kristiawan. Yang ketiga, bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan merupakan tulang punggung keluarga dengan beban ekonomi yang sangat berat. Yang keempat, bahwa terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang mendalam dan berniat memperbaiki diri. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami
kami mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono, memberikan keringanan hukuman berdasarkan alasan kemanusiaan dan hukum, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki hidupnya. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih kepada penasihat hukum atas pembacaan kesimpulannya. Dengan demikian, agenda pembacaan kesimpulan telah selesai. Sidang akan dilanjut pada hari Rabu 30 Juli 2025 pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Rabu 30 Juli, sidang perkara pidana nomor register perkara 33/PIDANA.B/2024 Pengadilan Negeri Sukabumi akan dilaksanakan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 33/PID.B/2024 Pengadilan Negeri Sukabumi atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Untuk saudara terdakwa dipersilakan masing-masing. Saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya sadar. Setelah menimbang dan memperhatikan segala fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, majelis hakim berpendapat sebagai demi keadilan berdasarkan keterangan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa dengan nama lengkap Muhammad Rafi Sujud, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Sukabumi 27 November 1979, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sawo, Kelurahan Cempedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan supir angkutan umum. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara Kota Sukabumi oleh satu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 1 Februari 2012 nomor 33/PID.B/2024 Pengadilan Negeri Sukabumi tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara ini. Menyatakan terdakwa Muhammad Rafi Sujud bin Saifullah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, telah melakukan atau turut serta melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 KUHP sesuai dengan dakwaan ke-1 jaksa atau penuntut umum. Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang. Pada pokoknya sebagai berikut, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan ia sebagai tulang punggung keluarga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Irfan Nofila mengadili
1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rafi Sujud bin Saifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara. 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah handphone merek LG warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Demikian putusan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi oleh kami. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu 30 Juli 2025 oleh kami Abigail Fakariansyah sebagai Hakim Ketua serta Galuh dan Syalwina masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 30 Juli oleh Hakim Ketua dibantu oleh Panitra pada Pengadilan Negeri Sukabumi. Baik, demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan kepada terdakwa. Apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register 33 garing PID.B garing 2024 garing PN Sukabumi atas nama terdakwa Muhammad Rafi Sujud dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Menimbang bahwa terdakwa Muhammad Rafi Sujud pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rental milik saksi atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan nakal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana bahwa terdakwa Muhammad Rafi Sujud pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rental milik saksi atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau serta melakukan perbuatan itu. Meninggal oleh karena terdakwa
didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim berhak memiliki dakwaan mana yang lebih tepat dikarenakan kepada terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan terdakwa lebih cepat dikenakan pada dakwaan alternatif ke-1, yaitu melanggar pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. 4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu supaya memberi utang maupun menghapus piutang. 5. Telah melakukan atau turut serta melakukan 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai terdakwa ialah seorang yang bernama Muhammad Rafi Sujud bin Saifullah yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh terdakwa, dan pula menurut pengamatan majelis hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rafi Sujud bin Saifullah dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah dapat terpenuhi. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilanggar yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti secara dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain, menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa bersama dengan saudara Eva dan saksi Jessica Natalia. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim harap meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.